Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi kala itu. Wanita yang lahir di Jepara, tanggal 21 April tahun 1879 ini berasal dari keluarga priyayi atau bangsawan Jawa. Ia putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M. Angasirah. Sang ibu merupakan istri pertama namun bukan yang utama. Kala itu, sang ayah merupakan seorang wedana, kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Ada kebijakan dari pemerintah Belanda, jika ingin menjadi bupati, maka ayah Kartini harus menikah dengan keturunan priyayi juga. Sementara M. Angasirah hanyalah orang biasa. Ibunya Kartini itu merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, yang merupakan guru agama di Telukawur, Jepara. Sedangkan sang ayah masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono V. Karena situasi keluarga yang seperti itu, ayah Kartini pun memutuskan untuk menikah lagi dengan Raden Ajeng Wuryan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tirinya. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS, Profese Lagere School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus tinggal di rumah dan dipingit. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda tersebut, di rumah pun Kartini tetap belajar dan berkirim surat kepada teman-teman korespondensi dari Belanda, salah satunya Rosa Abendanon dan Stella Zehandelar. Bahkan, beberapa kali tulisan Kartini dimuat dalam majalah The Hollandse Lelie. Dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa, Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita-wanita Eropa yang lebih bebas dan maju ketimbang wanita-wanita pribumi kala itu. Dari sanalah timbul keinginannya untuk memajukan para perempuan pribumi yang dinilai masih memiliki tingkat sosial yang rendah. Karena kondisinya dipingit, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan Kartini di luar rumah. Namun, bukan berarti dia berdiam diri. Aktivitas surat menyurat Kartini menjadi senjata perjuangannya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi khususnya Jawa yang sulit untuk maju. Salah satunya seperti kebiasaan wanita harus dipingit, tidak bebas menuntut ilmu, dan juga adat yang mengekang kebebasan perempuan. Kartini menginginkan emansipasi. Seorang perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini juga mengungkit isu agama seperti poligami dan alasan mengapa kitab suci harus dihafal dan dibaca tapi tidak perlu dipahami. Bahkan, ada kutipan dari Kartini yang berkata, agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu. Daya nalar Kartini makin matang. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, Kartini membaca buku-buku karya Louis Couperus, De Stilkracht, Van Eeden, Augusta de Wit, Multatuli, Max Havelaar dan surat-surat cinta, serta berbagai roman-roman beraliran feminis. Semuanya menggunakan bahasa Belanda. Tinggal di Jepara membuat Kartini merasa tidak begitu berkembang. Dengan fasilitas yang dimiliki keluarga, ia pun ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda. Tapi orang tuanya tidak mengizinkannya meskipun tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengurungkan niatnya dan tetap menjalani hidupnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, ia diminta orang tuanya untuk menikah. Kartini menyetujui dan menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat, tanggal 12 November tahun 1903. Suaminya adalah Bupati Rembang yang telah memiliki 3 istri. Meski sudah menjadi istri, Kartini tetap bersemangat ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini memperoleh kebebasan dan didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah,
Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Jojoadiningrat yang lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, ajal menjemputnya. Kartini meninggal pada tanggal 17 September tahun 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satunya, buku Abis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada era pemerintahan Soekarno dengan dasar hukum Kepres nomor 108 tahun 1964 yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei tahun 1964 dan menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Kartini.